Tadinya saya berpikir bahwa tidak ada lagi perjokian untuk menjadi seorang profesor setelah ada kasus beberapa bulan kemarin terkait dengan perjokian untuk menjadi seorang profesor. Mau tahu lebih jelas bagaimana ceritanya? Ayo kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi apa yang akan saya sampaikan di video kali ini berdasarkan hasil komunikasi dari beberapa dosen, yang bahkan saya menemukan dosen itu secara terpaksa sebenarnya dari hati lubuknya yang paling dalam itu tidak ingin melakukan hal tersebut, membantu seorang dosen demi untuk dia menjadi seorang profesor. Dia adalah seorang dosen muda yang cukup produktif di suatu kampus, di beberapa kampus swasta maupun negeri, dan untuk demi membantu karena perintah dari institusinya untuk biar ada tambahan profesor di institusi tersebut, sehingga institusi tersebut, pimpinan perguruan tinggi itu menyuruh si dosen tersebut untuk membantu yang akan menjadi seorang profesor dengan melakukan membuatkan artikel internasional, dipublikasikan di jurnal internasional, yang sebenarnya yang akan menjadi profesor tersebut itu tidak memiliki kontribusi apapun, bahkan tidak pernah melakukan penelitian yang berkaitan dengan apa yang ditulis sama dosen muda tersebut. Nah, ini konyol sekali bahwa ternyata pendidikan di Indonesia itu semacam itu. Kemudian untuk menjadi seorang profesor di Indonesia itu semacam itu. Nah, kembali lagi dengan video saya yang sebelumnya bahwa ada yang salah satu berkomentar bahwa kenapa untuk menjadi profesor di Indonesia itu dipersulit karena untuk biar kita itu selayaknya untuk menyaring kompetensi di dalam diri kita sendiri, sehingga kita layak dijadikan sebagai atau layak disandang sebagai seorang profesor. Tetapi kalau caranya seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman dosen muda hanya untuk membantu tanda kutip, bahwa sebenarnya dosen-dosen muda ini tidak ingin melakukan hal tersebut karena itu melanggar, mereka tahu betul bahwa itu melanggar kode etik kode etik riset, kode etik penulisan artikel, apalagi mungkin ada kode etiknya menjadi seorang profesor, kode etiknya dosen. Nah, semacam itu jadi itu sesuatu hal yang menurut saya pikir dengan hebohnya kasus yang kemarin yang terkait dengan perjokian di beberapa kampus untuk menjadi profesor, itu ternyata saya kira sudah akan hilang itu. Ternyata enggak. Setelah saya kemarin ngobrol sama teman-teman dosen yang dari swasta maupun dari negeri itu, terutama dosen-dosen muda dosen-dosen yang seusia saya, itu masih banyak ternyata antrian. Artinya berkas mereka itu sudah di pusat, dan notabene mereka itu adalah tidak terlibat sama sekali di dalam penulisan artikel yang akan mengantarkan mereka menjadi seorang profesor. Nah, semestinya salah satu komentar yang ada di video saya itu mengomentari yang itulah, jangan mengomentari aturan. Nggak apa-apa sih mengomentari aturan Permenpan RB terkait kita dipersulit dengan menjadi seorang profesor. Mungkin maksudnya bagus, tetapi kalau cara-caranya pada akhirnya adalah untuk menjadi seorang profesor harus lewat perjokian, itu sesuatu hal yang membuat bahwa ternyata sistem pendidikan kita itu semacam ini. Banyak yang sudah membahas sistem pendidikan kita di Indonesia itu kayak seperti YouTube-nya Buru Gembul. Nah, itu bagus loh yang membahas sistem pendidikan di Indonesia. Nah, sama halnya dengan
sistem perjokian ini. Jadi perjokian yang dimaksud itu adalah orang yang akan menjadi profesor itu mungkin meminta tolong kepada institusinya, atau institusi tersebut itu harus punya profesor nih di tahun ini. Oleh karena itu, mereka menggerakkan dosen-dosen yang produktif, dalam hal ini adalah dosen-dosen muda yang track record-nya sudah dipercaya ya, sudah track record bagus gitu di publikasi-publikasi internasional, baik itu di universitas negeri maupun di swasta, hanya demi untuk mungkin meningkatkan reputasi universitasnya, kemudian mungkin untuk juga, saya nggak tahu apakah ada hubungan pertemanan dan lain-lain, saya nggak tahu yang semacam itu. Tetapi hal yang semacam ini kalau terjadi ya dampaknya akan lebih besar. Kenapa demikian? Karena sekali lagi saya tekankan, saya tahu betul ketika saya ngobrol sama beberapa profesor itu untuk menjadi seorang profesor itu tidak mudah setelah sudah menjadi profesor. Saya pernah ngobrol sama salah satu profesor yang baru menjadi profesor ya beberapa bulan kemarin. Dia menyatakan bahwa saya sejujurnya tidak begitu ya bangga ya menjadi seorang profesor. Tetapi yang dia pikirkan itu adalah ketika saya sudah menjadi profesor, satu, apakah saya bisa memberikan sesuatu hal yang menyangkut tentang keprofesionalan saya. Kemudian apakah saya layak memenuhi segala kebutuhan yang ada berkaitan dengan peraturan-peraturan yang ada setelah saya menjadi profesor, sehingga saya itu layak disandang atau layak menyandang nama profesor di depan nama saya. Itu karena itu tidak mudah gitu. Apalagi kalau saya tahu betul ya, profesor-profesor yang ada di universitas swasta itu yang hanya tidak memiliki mahasiswa-mahasiswa S2 maupun S3, itu usahanya luar biasa banget gitu untuk mencari publikasi-publikasi internasional ya. Mereka harus fight dengan penelitian-penelitian mereka tidak bisa mengandalkan penelitian dari mahasiswanya, apalagi untuk publikasi di jurnal internasional itu kan sulitnya minta ampun ya gitu. Jadi setelah menjadi profesor itu bukan perkara bahwa oh ya nanti saya uangnya banyak nih, bukan karena permasalahan itunya, bukan. Tetapi setelah menjadi profesor itu, kalau profesornya itu melalui perjokian, ya udah alamat itu, udah alamat dalam arti begini, tantangannya ke depan setelah menjadi seorang profesor itu ya sulit, terutama dalam hal kita melakukan penelitian dan mempublikasikan penelitian, karena mempublikasikan penelitian itu di beberapa jurnal, apalagi yang jurnal-jurnal yang tergolong dengan publisher ternama ya, seperti Elsevier gitu ya, itu ya sulit untuk masuk ke sana ya. Kalau kita penelitiannya yang penting oke lah, saya melakukan penelitian, mengumpulkan data, selesai gitu, enggak semacam itu ya. Jadi ini kasus ya, dari beberapa cerita teman-teman dosen, ternyata masih banyak beredar di beberapa universitas itu. Tetapi alangkah lebih baiknya mungkin kedepannya itu saya nggak tahu sih bagaimana sih ya, kalau bisanya menjadi profesor ya jangan sampailah menjadi profesor itu melalui sistem perjokian gitu. Oke, terima kasih, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.